Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, ketemu lagi dengan Ibu Liza dalam pembelajaran fisika. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang titik berat. Pada pertemuan pertama, Ibu sudah menugaskan kepada Ananda semua mengenai pengertian titik berat. Dari hasil tugas yang Ananda buat, dapat satu kesimpulan, Ananda sudah memahami atau mengetahui pengertian dari titik berat. Baiklah, kita ulang pengertian titik berat dari kesimpulan tugas yang Ananda buat dan sudah mengacu kepada definisi yang tepat. Oke ya. Titik berat, salah satu definisinya adalah titik berat suatu benda adalah suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda-benda tersebut di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Jadi ulang ya. Titik berat suatu benda adalah suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda tersebut di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Nah, kita misalkan ini ada sebuah benda. Jadi kalau seandainya bendanya berbentuk segi empat, titik beratnya itu pusat dari beratnya itu berada dalam, kalau bendanya homogen ya, berada di tengah-tengahnya. Bendanya homogen dan bentuknya teratur. Kalau dia berupa lingkaran, titik beratnya itu ini W ya. Titik berat kita udah gambarkan bahwa pangkalnya ini adalah W. Ini titik beratnya ini adalah juga W. Kalau dia merupakan batang ya, titik beratnya juga di tengah-tengah W. Oke. Itu kalau bentuknya teratur ya. Bagaimana kalau bentuknya tidak teratur? Di mana titik beratnya? Misalnya bentuknya seperti awan. Nah, di mana titik beratnya? Kita tahu bahwa benda ini disusun atas banyak partikel. Jadi ini misalkan Ibu ambil satu partikel, di sini ada satu partikel, ini satu partikel, ini satu partikel. Misalkan benda ini Ibu ambil aja dulu 4 partikel. Setiap partikel punya massa, berarti setiap benda bermassa punya gaya berat. Maka setiap partikel ini dia akan punya W, misalkan partikel 1 berarti W1, ini ada W2, kemudian ada W3, ada W4. Nah, gimana titik berat benda ini? Titik berat benda ini kita, untuk cara menentukannya, kita bikin dia sumbu koordinat X dan Y. Sumbu X dan Y. Nah, kemudian setelah kita bikin sumbu, kita proyeksikan. Berarti ini adalah posisi partikel 1, titik beratnya pada sumbu X. Kemudian yang ini posisi partikel 1, titik beratnya pada sumbu Y. Begitu seterusnya. Berarti ini posisi X2, ini Y2, kemudian ini X3, dan ini Y3. Nah, Ibu ambil 4 saja partikelnya ya, 4. Ini Y4. Berarti berat masing-masing partikel. Nah, kita tahu bahwa semuanya banyak partikel. Untuk itu, kita menjumlahkan setiap posisinya. Maka kalau titik berat itu untuk benda yang titik berat ini untuk benda yang tidak teratur ini, kita misalkan koordinatnya adalah x0, y0. Jadi posisi titik berat dari benda ini adalah x0, y0. Maka untuk mendapatkan x0 didapatkan bahwa sigma W I X I
per sigma WI. Ya, maksudnya adalah kalau di matematika maksudnya adalah W1X1 tambah W2X2 tambah dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah dan seterusnya. Untuk mencari Y0 berarti sigma WI YI per sigma WI. Kita uraikan. W1 Y1 tambah W2 Y2 dan seterusnya per W1 tambah W2. Jadi rumusannya ini nampak bahwa posisi titik berat itu adalah resultan dari setiap partikelnya dan nanti terpusat pada satu titik. Jadi semua titik berat dari partikel penyusun itu kita jumlahkan posisinya dengan beratnya dan nanti dia terpusat pada satu titik, itulah titik berat. Jadi untuk menentukan dari titik berat partikel ini kita mendapatkan persamaan resultan dari posisi titik dengan beratnya per resultan berat masing-masing partikel. Oke, titik berat ini untuk benda tegar, kita tahu bahwa benda tegar itu kita memperhitungkan bentuk dari bendanya atau geometrinya. Nah, maka titik berat ini berdasarkan geometrinya nanti kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Jadi pembagian titik berat itu pembagian titik berat itu ada 3. 1 titik berat panjang, yang kedua titik berat luas, yang ketiga titik berat volume. Nah, untuk titik berat panjang kita lambangkan dengan L, luas kita lambangkan dengan A, volume kita lambangkan dengan V. Maka persamaan umum ini bisa berubah menjadi, misalkan ya, untuk panjang, titik berat panjang, maka X0-nya tinggal mengganti W menjadi L rumusnya. Jadi kalau gitu sigma LIXI per sigma LI untuk X0-nya. Sementara untuk Y0-nya rumusnya adalah sigma LI YI per sigma LI. Kalau kita uraikan persamaannya, L1X1 tambah L2 X2 tambah dan seterusnya per L1 tambah L2 dan seterusnya. Untuk Y-nya L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah dan seterusnya per L1 tambah L2 dan seterusnya. Nah, ini untuk titik berat panjang. Untuk rumus titik berat luas sama halnya seperti kita merubah rumus umum menjadi untuk panjang, maka untuk titik berat luas A-nya W-nya diganti dengan A. Untuk volume W-nya diganti V. Ya, oke Nanda, ini materi kita hari ini. Kita masuk ke contoh soal.